Dihitung, Ros, dihitung. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. Selamat malam. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kompensasi. Sebelumnya kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dila Arifah Pitaloka NPM 0146, saya sendiri Arif Bagus Alimin NPM 0153, Pradipta Fajar 0155, Rosida Izati NPM 0164, Maftu Muhammad Zaki Mumtaza 0173, dan yang terakhir Maftu Hatun Nikmah 0175. Slide yang pertama mengenai penerapan kompensasi sangat penting dalam kelangsungan hidup perusahaan karena hal ini berhubungan penting dengan kinerja karyawan dan penentuan strategi perusahaan. Pemberian kompensasi dapat mempengaruhi 1. SDM yang tertarik dan SDM yang bertahan dalam organisasi. 2. Level motivasi karyawan, dan yang terakhir biaya operasional perusahaan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dila. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah elemen strategis dalam penetapan kompensasi. Beberapa poin di bawah ini adalah elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam penetapan kompensasi. Yang pertama adalah variabel lingkungan eksternal. Dalam penetapan kompensasi, perusahaan harus memperhatikan lingkungan eksternal di mana mereka melakukan bisnis. Tidak semua faktor eksternal mempengaruhi penetapan kompensasi. Namun, ada 3 faktor eksternal yang paling penting dan berpengaruh langsung dalam penetapan kompensasi. Faktor-faktor tersebut antara lain kompetisi antara perusahaan, pasar tenaga kerja, dan peraturan pemerintah. Kompetisi antara perusahaan, di pasar yang ketat kompetisinya, perusahaan lebih cocok menetapkan non-economic compensation, seperti promosi atau program pelatihan dan pengembangan. Yang kedua adalah pasar tenaga kerja. Pentingnya faktor pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan tenaga kerja. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah juga merupakan faktor eksternal yang sangat mempengaruhi penentuan kompensasi karena peraturan ini bersifat mengikuti sehingga harus dilaksanakan oleh semua perusahaan yang beroperasi dan didirikan di negara tersebut. Terdapat 2 macam peraturan pemerintah yang mengikat perusahaan, yaitu Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua adalah variabel lingkungan internal. Terdapat 4 faktor internal yang paling menonjol dalam penetapan sistem kompensasi, antara lain strategi perusahaan. Strategi perusahaan dapat mempengaruhi bentuk dan tinggi atau rendahnya kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Yang kedua adalah filosofi manajemen. Setiap perusahaan memiliki filosofi yang berbeda-beda yang menentukan bagaimana perusahaan dijalankan. Beberapa perusahaan berorientasi bisnis sehingga perusahaan tersebut fokus mengejar pertumbuhan usaha dan membutuhkan karyawan yang dapat bekerja lebih dari karyawan di perusahaan lain. Yang ketiga adalah jenis pekerjaan. Seperti halnya filosofi perusahaan, jenis pekerjaan juga berbeda. Untuk jenis pekerjaan yang memiliki tanggung jawab dan kompetensi yang besar, kompetensi yang diberikan akan berbeda dengan karyawan level bawah yang tidak memiliki tanggung jawab dan kompetensi yang tinggi. Yang terakhir adalah produktivitas. Tingkat produktivitas karyawan tentu akan membedakan tingkat kompensasi yang akan diterima karena tingkat produktivitas dapat memberi efek langsung terhadap kinerja perusahaan secara umum. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Maftuhatun Nimah. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Menyusun tingkat kompensasi. Langkah-langkah dalam penyusunan tingkat kompensasi antara lain 1. Survei gaji, 2. Evaluasi pekerjaan, 3. Pengelompokan pekerjaan yang serupa ke dalam tingkatan pembayaran, 4. Kurva kompensasi, 5. Memperbaiki taraf pembayaran. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fajar. Jenis
Kompensasi. Dalam pemberian kompensasi, perusahaan menentukan terlebih dahulu apakah kompensasi diberikan berdasarkan kinerja, berdasarkan level atau tingkatan jabatan ataupun lainnya. Jenis-jenis kompensasi antara lain 1. Base pay, 2. Merit pay, 3. Incentives, 4. Gain sharing and profit sharing plans, 5. Commission, 6. Ownership plans. Untuk slide 6 dan 7 terakhir itu akan disampaikan oleh Pak Rosida. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan prinsip keadilan dalam kompensasi. Menurut Simapora 2004 dan Sumartini 2005, prinsip-prinsip keadilan dalam penyusunan kompensasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu keadilan individu, keadilan internal, dan keadilan eksternal. Yang pertama adalah keadilan individu. Apa itu keadilan individu? Keadilan ini berhubungan dengan tingkat kepuasan individu terhadap kompensasi yang didapatkan. Seorang individu akan memiliki kompensasi yang diterimanya berdasarkan keahlian, keterampilan, kemampuan, kegigihan, dan pengalaman yang ia miliki. Dari ini semualah lalu karyawan memiliki standar kompensasi yang ia harapkan dan kepuasan atas kompensasi tersebut akan timbul bila ia merasa kompensasi yang diterimanya adil berdasarkan kemampuan yang dapat ia tawarkan kepada perusahaan. Selain itu, karyawan juga mulai menilai dan membandingkan kompensasi yang diterimanya dengan kompensasi yang diterima karyawan lain yang selevel dengannya. Keadilan individu lalu timbul berdasarkan hal tersebut. Yang kedua, keadilan internal. Keadilan internal menganut paham equal pay for equal work. Artinya bahwa semakin tinggi kesulitan dan tanggung jawab pekerjaan, maka semakin tinggi tingkat kompensasi yang diharapkan oleh karyawan. Keadilan internal bukan hanya penting bagi karyawan, namun juga bagi perusahaan. Dari sisi perusahaan, keadilan internal harus tercermin dalam perhitungan gaji pokok, keadilan kompensasi tanpa membedakan jenis kelamin, penyusunan deskripsi pekerjaan, dan analisis pekerjaan. Yang ketiga, keadilan eksternal. Keadilan jenis ini disebut juga dengan daya saing tingkat perusahaan, di mana perusahaan memberikan kompensasi dengan membandingkan jumlah kompensasi yang diberikan oleh perusahaan pesaingnya di industri yang sama. Kompensasi eksternal ini mendorong perusahaan untuk terus bersaing dengan perusahaan lain, terutama dalam memberikan kompensasi di atas harga pasar tenaga kerja. Selain itu, kompensasi eksternal dapat mendorong efisiensi perusahaan karena dapat membantu dalam mengendalikan biaya tenaga kerja yang berujung pada tetap terkendalinya biaya total produk yang dihasilkan. Yang selanjutnya, tantangan yang muncul di dunia modern berdasarkan Jackson et 2009 maksudnya, antara lain offshoring, yang kedua pembayaran berbasis kompetisi, yang ketiga pengelolaan sistem global, kompensasi global, yang keempat meningkatnya keseimbangan hidup atau kerja, yang kelima otomatisasi administrasi tunjangan pembayaran. Seperti itu. Terima kasih. Baik, sepertinya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.